Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat bergabung di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan tema selanjutnya, yaitu tema 6. Tema 6 mengawali pembelajaran kita di semester 2. Materi yang kita akan pelajari hari ini ialah materi PPKN. Kita mempelajari tema 6 subtema 1, yaitu hal yang kita bahas adalah tentang keragaman yang ada di Indonesia. Materi PPKN kita kali ini tentang keragaman yang ada di Indonesia. Yang akan kita bahas adalah tentang 3 hal. Yang pertama, manfaat keragaman kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keragaman cita-cita, ras, dan suku bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, tentang keragaman, kegemaran, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat keragaman kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman yang ada di Indonesia antara lain ada keragaman agama, suku bangsa, dan adat istiadat yang tersebar luas di seluruh Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Berbagai keragaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan kebudayaan. Selain itu, keragaman masyarakat Indonesia dibuktikan dengan adanya berbagai perbedaan profesi. Nah, profesi itu apa ya? Yuk simak slide selanjutnya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan. Indonesia memiliki kondisi alam yang beragam. Keragaman kondisi alam dibuktikan dengan adanya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan gunung. Setiap orang dapat memanfaatkan kondisi alam untuk memenuhi kegiatan sehari-hari dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah memiliki profesi sebagai petani. Kegiatan bercocok tanam padi dan palawija biasanya dilakukan oleh petani. Hasil pertanian tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Profesi lain yang terdapat di dataran rendah diantaranya pedagang dan buruh. Palawija itu apa? Palawija tanaman pengganti bahan pangan selain padi. Jenis palawija adalah jenis tanaman yang berupa kacang-kacangan, umbi-umbian, dan rempah. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya berprofesi sebagai peternak. Hewan yang biasa diternak oleh masyarakat seperti sapi, kambing, dan ayam. Kegiatan berternak menghasilkan daging, susu, dan telur. Jenis tanaman yang biasa dibudidayakan di daerah dataran tinggi seperti stroberi, wortel, dan brokoli. Keragaman profesi mampu membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keragaman profesi yang ada saling melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh, seorang pegawai dapat memenuhi kebutuhan sayuran dengan mendapatkan pasokan dari petani sayur yang berada di wilayah di dataran tinggi. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menghormati profesi yang dimiliki orang lain. Sikap menghormati dapat kamu lakukan dengan tidak merendahkan profesi orang lain. Keragaman cita-cita, ras, dan suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, seseorang memiliki cita-cita akan menjalani hidup dengan semangat dan pantang menyerah.
Yang kedua, usaha yang dapat kamu lakukan untuk meraih cita-cita dengan belajar dan mengasah keterampilan yang dimiliki. Nah, usaha apa saja untuk mewujudkan cita-cita? Untuk mewujudkan cita-cita, yang pertama, cita-cita merupakan keinginan yang terdapat dalam pikiran untuk diwujudkan. Oleh karena itu, seseorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Kedua, jangan putus asa ketika mengalami kegagalan. Jadikanlah kegagalan sebagai bahan bakar menuju kesuksesan. Tiga, jadikanlah kegagalan sebagai tantangan dalam meraih cita-cita. Selain memiliki perbedaan cita-cita, setiap orang memiliki fisik yang berbeda. Perbedaan ciri fisik atau ciri tubuh mengakibatkan adanya keberagaman ras. Ras merupakan golongan bangsa yang memiliki perbedaan ciri-ciri fisik. Berikut contoh ras yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid memiliki ciri fisik mata hitam, hidung dan bibir tebal, kulit sawo matang, serta rambut hitam dan lurus berombak. Ras Malayan Mongoloid dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan Melayu tua atau Proto Melayu. Yang kedua, golongan Melayu muda atau Deuteru Melayu. Sekarang yang kedua, ras Asiatik Mongoloid tersebar di Asia dengan ciri fisik wajah oval, mata sipit, bola mata berwarna hitam kecoklatan dan kulit putih. Ras seperti ini contohnya orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang sudah menyebar di Indonesia. Yang ketiga, ras Kaukasoid memiliki ciri fisik kulit putih, rambut pirang, hidung mancung, mata biru, dan dagu panjang. Ras ini dapat dijumpai pada orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ras ini juga sudah menyebar di Indonesia. Yang keempat, ras Melanesoid. Ciri fisik ras ini badan tegap, bibir agak tebal, warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, hidung lebar cenderung pesek. Ras ini dijumpai di Papua, Pulau Aru, di Maluku, dan Pulau Kai di Kepulauan Maluku. Yang kelima, ras Vedoid. Ras ini memiliki ciri fisik hidung pesek, dahi cekung, kulit coklat cenderung terang, mempunyai tonjolan mata, mulut besar dan bibir tipis, serta rambut berombak dan berwarna hitam kasar. Ras ini dapat dijumpai di Siak, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Enggano, dan Kepulauan Mentawai. Yang keenam, ras Negroid memiliki ciri fisik rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kondisi ras dan suku bangsa yang beragam perlu kamu sikapi dengan menjunjung tinggi toleransi. Sikap toleransi mampu menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman kegemaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Kegemaran ditentukan oleh minat dan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kegemaran melekat pada diri setiap orang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kegemaran yang positif dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Apa kegemaran yang sering kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegemaran yang kamu sukai? Silahkan melakukan kegemaran kalian dan foto, setelah itu upload di e-learning sebagai tugas hari ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat meskipun singkat. Semoga bermanfaat ya. Bumi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.